Ya, biasanya nyinyir, kini media Vietnam ramai-ramai puji timnas Indonesia terbaik di ASEAN. Iri dengan King Indo, China Gram terjebak di dasar klasmen kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang terakhir, Jay It Says tidak terima timnas Indonesia dipandang remeh. Kami akan membuat bangga. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia meraih hasil positif pada dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bisa banyak pujian atas hasil ini, termasuk dari media asal Vietnam. Berada di grup C, Indonesia harus tandang ke markas Arab Saudi pada laga pertama. Pada duel di Stadion King Abdullah itu, skuad Garuda membuat kejutan dengan hasil imbang 1-1. Di atas kertas, Indonesia diprediksi bakal kesulitan, bahkan akan kalah. Namun dengan Martin Paes di bawah Mister, Indonesia tampil solid dan mampu mencuri 1 poin dari kandang tim racikan Roberto Mancini itu. Hasil positif berlanjut ketika Indonesia berjumpa dengan Australia pada matchday kedua di Stadion Gelora Bung Karno. Skuad Garuda bermain imbang dengan skor 0-0 lawan unggulan di grup C. Dan inilah ulasan lebih lengkapnya. Indonesia tampil secara impresif. Media asal Vietnam The Tau 247 memberikan pujian atas performa Indonesia pada dua laga awal grup C. Menurut mereka, Rizky Ridho dan kolega sukses membuat kegaduhan dengan 2 poin dari laga lawan Arab Saudi dan Australia. Pada laga melawan Australia, Indonesia dinilai bertahan dengan sangat rapat dengan Martin Paes yang terus memblok peluang Australia. Indonesia juga dinilai punya serangan balik yang cukup bagus. Skor 0-0 bertahan sampai peluit akhir dibunyikan. Indonesia terus tampil secara impresif dengan menempati peringkat keempat di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 berada 1 tingkat di atas Australia dengan 1 poinnya. Dan timnas Indonesia yang terbaik di ASEAN. Ya, media Vietnam lainnya Soha menilai apa yang ditampilkan Indonesia sangatlah mengejutkan. Bukan hanya dari sisi hasil, akan tetapi cara bermain. Pada duel lawan Australia, Indonesia dipuji karena berani bermain menyerang pada awal laga. Yang jelas, Indonesia semakin tangguh dan pantas dianggap sebagai tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Penampilan mereka jauh lebih meyakinkan dibandingkan timnas Vietnam, dan pelatih Kim Sang-sik beserta timnya punya alasan untuk sama-sama khawatir dan angkat topi kepada tim asuhan Sinteyong, tegas Soha. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Netizen China iri dengan keberhasilan timnas Indonesia dalam menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Sama-sama berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 hasil berbeda dialami oleh China dan timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengamankan 2 poin dari 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Sebaliknya, China justru belum mendapatkan 1 poin pun ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi. China mencatatkan kekalahan telak 7-0 dari Jepang dan kembali menelan kekalahan dari Arab Saudi dengan skor 2-1. Bahkan China gagal mengamankan poin penuh di kandang sendiri meski menghadapi 10 pemain Arab Saudi. Dikutip dari laman 163, netizen pun mengkritik bagaimana 2 kekalahan tersebut sangat mengecewakan bagi supporter timnas China. 2 kekalahan berturut-turut memang mengecewakan, tapi ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk kembali ke klub, evaluasi dan menantikan penampilan yang lebih baik pada agenda Oktober mendatang, tulis netizen. Namun tak sedikit yang pesimis hasil ke depan akan lebih baik. Bak 2 mata pisau, netizen mengkhawatirkan bagaimana jika keadaan China semakin memburuk di masa yang akan datang. Setelah kalah 2 laga beruntun, akankah ini membuahkan hasil lebih baik? Saya harap kami tidak kecewa lagi, tulis netizen lain. Nah, pelatih China Branko Ivankovic pun langsung membubarkan tim setelah menyelesaikan agenda FIFA Matchday edisi September. Pembubaran tim ini pun menjadi sorotan karena seharusnya tim pelatih tetap melakukan penyesuaian taktik dan memaksimalkan penampilan. China pun akan bertemu dengan timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
China akan lebih dulu bertandang melawan Australia di Stadion Adelaide Oval, Adelaide pada 10 Oktober 2024. Setelah itu, China akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao pada 15 Oktober 2024 mendatang. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes mengakui bahwa sebelumnya mereka sempat dipandang sebelah mata. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 semakin membuat posisi Indonesia kokoh di posisi keempat klasemen. Sebelumnya, skuad Garuda juga menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Bermain imbang melawan Australia tentu menjadi sebuah prestasi karena lawan mereka berada di ranking 23 FIFA. J. Itzes menjelaskan semua yang mereka lakukan tidaklah mudah sejauh ini. Mereka hanya berusaha memberikan yang terbaik ketika berada di lapangan. Semua pemain punya misi yang sama, yakni membuat supporter bangga. Apalagi bermain di kandang membuat skuad Garuda tentunya tidak ingin tumbang. Yang paling penting adalah dukungan kalian. Kita bermain untuk kalian. Kita mencoba membuat kalian bangga, kata J. Itzes. Ya, pemain Venezia FC ini menambahkan Indonesia memang menjadi kuda hitam di ajang ini. Tapi mereka ingin membuktikan diri bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim yang kuat. Dua pertandingan sebelumnya menjadi sinyal agar tim-tim lain harus lebih siap. Dan selain itu semua pemain saling percaya dengan kekuatan timnya untuk selalu memberikan yang terbaik. Ya, tidak ada yang percaya dengan kami, tapi kami percaya, ujarnya. Perjalanan timnas Indonesia akan dilanjutkan pada bulan Oktober mendatang. Pasukan Sintayong akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober. Dan demi menjaga kondisi pemain, skuad Garuda sudah disiapkan pesawat khusus untuk laga tersebut. Kali ini diprediksi Indonesia memasang target 3 poin demi mengunci posisi 4 besar klasmen. Secara ranking, Bahrain ada di posisi 80 FIFA dan China pada 87. Selain itu, Bahrain dan China juga sama-sama tumbang dalam pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia kali ini.